Nah, di sini ada bearish flag, tetapi saat dia retest di area ini retestnya sangat lama dan juga dia membentuk bearish flag lagi. Halo Monica Traders, kembali lagi bersama saya Yudi Prayoga. Kali ini saya akan mereview sedikit mengenai USD JPY, yang dimana USD JPY ini sempat saya forecast akan bearish. Nah, kita langsung masuk ke chart. Di sini kita melihat ada zona support. Ini belum terjadi, ini belum break. Jadi di sini kita bisa melihat adanya konsolidasi ya di sini, yang dimana di zona resisten ini. Nah, kita bisa lihat dari histori sebelumnya, zona resisten ini adalah zona yang sangat sulit dijebol oleh USD JPY. Kita akan hitung dari sini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini kita melihat adanya 7 kali percobaan. Jika kita tambah ini bahkan 8 kali percobaan untuk USD JPY ini melanjutkan penurunan. Jadi dari area ini kita bisa melihat yang pertama, di sini dia nampaknya membuat HL, lalu di sini membuat higher high, higher low. Di sini ada higher high dan langsung drop. Lalu dia mencoba untuk menjebolnya, belum bisa. Lalu membuat lower high dan di sini mencoba untuk menjebol. Ternyata di sini false break. Lalu beberapa kali dia berusaha menjebol dan di sini kita bisa lihat adanya bearish flag. Lalu dia bisa menjebol dan ternyata dia mencoba retest ke area ini, masuk ke zona ini, ternyata dia belum bisa menjebol. Lalu drop, lalu mencoba menjebol dengan adanya pattern bearish flag lagi. Nah, di sini ada bearish flag. Tetapi saat dia retest di area ini retestnya sangat lama dan juga dia membentuk bearish flag lagi. Lalu dia continuation turun. Jadi kesimpulannya di sini kita membaca sebuah pergerakan di sini menggunakan histori sebelumnya. Jadi kita bisa melihat seberapa kuat dan seberapa lemah support tersebut melalui histori sebelumnya yang pernah dibuat oleh pair tersebut. Di sini kita melihat adanya beberapa kali percobaan untuk USD JPY melakukan breakout bearish. Ternyata di sini sangat susah sekali. Itu berlaku sebaliknya untuk resisten ini. Resisten ini akan sulit juga dijebol oleh USD JPY. Nah, di sini kita melihat adanya support, yang dimana support ini sudah 1, 2, 3 kali percobaan untuk dijebol dan yang berhasil adalah yang keempat kali. Nah, di sini kita melihat sangat clear sekali di sini adanya break and retest dari USD JPY. Mungkin di time frame 1 jam ini berbentuk flag. Dan di sini nampaknya dia langsung continuation hingga sampai ke area support. Nah, dari area support inilah kita bisa mencoba, kemungkinan besar USD JPY akan mencoba ngetes resisten ini lagi sekali. Jika dia tidak bisa jebol, maka dia akan membuat low yang lebih dalam lagi, atau dia kemungkinan besar akan sideway di area ini. Nah, ini di sini kita memiliki area yang sideway, yang dimana tren sideway ini tren yang lumayan bagus untuk kita melakukan long atau short. Nah, dari sini kita baru breakdown ke time frame 1 jam, yang dimana di time frame 1 jam ini
USD JPY ini membentuk descending channel yang sangat rapi. So kita hanya menunggu dari descending channel ini di break oleh USD JPY. Mungkin dia akan turun dulu ke area support trendline, lalu dia akan mencoba breakout dari channel ini. So di sini saya ingin menekankan kepada teman-teman bahwa kerasnya support atau resisten itu berlaku untuk kedua belah pihak. Maksudnya di sini, jika di sini kita melihat adanya resisten yang keras, maka ini akan menjadi sebuah zona yang kokoh juga. Di sini kita melihat resisten yang dimana ini adalah support sebelum ini di break. Jadi di sini kita melihat ada resisten yang keras hingga 3 kali percobaan. Maka di sini juga akan begitu. Kemungkinan dia akan naik hanya sampai di sini. Lalu jika dia breakout dari channel ini respect terhadap retest, berarti dia akan melanjutkan kenaikan sampai mungkin ke area resisten ini, sehingga terciptalah tren sideways. Karena dari tren sideways ini kita cukup nggak ngeh ya, maksudnya nggak sadar gitu kalau tren ini lagi sideways. Maka dari itu kita perlu melihat dari histori sebelumnya, apakah tren ini bisa berpotensi sideways atau tidak. So di sini ada pattern di area support, pattern yang sangat clear. Maka di sini kita bisa take action ketika breakout. Nah ini adalah forecast saya sebelumnya. Di sini bisa kita cek ya untuk USD JPY. Ini saya membuat forecast sideways, tetapi ini sudah di break ya. Support ini sudah di break. Support biru, zona biru ini sudah di break dan dia bertujuan ke area support kuning yang saya buat. So di sini ketika dia menyentuh support kuning, dia membentuk sebuah channel, descending channel. Jadi kita bisa mencari konfirmasi untuk entry buy. Karena kemungkinan besar ini akan menjadi trend sideways untuk USD JPY. So thank you for watching.